Oke, kita lanjutkan ke episode 12 dunia yang palsu dari serial Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Di episode ini, Ayla terbangun di dunia yang tampaknya milik manusia. Tapi sesuatu terasa sangat salah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 12, Dunia yang Palsu. Kebenaran bukanlah apa yang kau lihat, melainkan apa yang tak bisa kau tinggalkan. Ayla terbangun di ranjang. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya tersengal. Lampu kamar menyala redup, suara kipas angin berputar lambat. Dinding putih, jendela terbuka, semua terlihat normal. Terlalu normal. Tangannya gemetar saat menyentuh spray. Ada sesuatu yang asing, terlalu bersih, terlalu rapi. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kaca, dan kacanya tak memantulkan apapun. Ia menatap kaca itu lama. Tak ada bayangan. Tak ada dirinya. "Halo?" panggil Ayla, berharap suara lain menjawab. Tapi hanya keheningan yang kembali menyambut. Di luar jendela, kota terlihat seperti replika. Lampu-lampu menyala, mobil-mobil berjalan perlahan, tetapi tak ada suara. Tidak ada klakson, tidak ada langkah, tidak ada kehidupan. Hanya pergerakan kosong, seperti dunia ini sedang menirukan kehidupan. Ayla turun ke jalan. Orang-orang berjalan melewatinya, semua dengan wajah datar. Mereka mengenakan pakaian biasa, namun tak satu pun menoleh padanya. Seorang anak kecil menjatuhkan es krim, tapi tak menangis. Ia hanya menatap Ayla, tanpa mata. Ayla mundur. "Ini bukan dunia nyata," bisiknya. Langit mulai berubah warna, dari biru menjadi abu-abu, dari abu-abu menjadi merah gelap. Jalanan yang tadi ramai kini sunyi. Lampu-lampu padam satu persatu. Udara menjadi berat, dan di kejauhan, ia melihatnya. Lelaki tanpa kepala itu, berdiri di tengah perempatan. Tapi kali ini, ia mengenakan pakaian Ayla. Ayla terpaku. Dadanya sesak. Ia mulai berlari, menjauh, mencari jalan keluar dari mimpi ini. Tapi setiap belokan membawanya kembali ke tempat yang sama. Lelaki itu, kini perlahan melangkah ke arahnya. Setiap langkah menciptakan gema, walau jalanan kosong. Ayla tak tahu lagi mana suara hatinya, mana bisikan yang membimbingnya ke dalam kegelapan. Ia hanya tahu satu hal. Dirinya telah tergantikan. Tiba-tiba, seluruh dunia berhenti. Semua orang membeku. Mobil-mobil diam. Udara sendiri tampak mati. Ayla menoleh, dan di belakangnya, sebuah cermin besar berdiri di tengah jalan. Kali ini, ia bisa melihat bayangannya, tapi itu bukan dirinya. Di cermin, ia melihat Ayla, dengan mata hitam legam, kulit mengelupas, dan senyum yang tak manusiawi. "Siapa kau?" tanya Ayla, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan di cermin menjawab, tanpa suara, tapi langsung ke dalam pikirannya. "Aku adalah kamu. Yang ditinggalkan. Yang kau kubur dalam gelap." Cermin itu retak, satu garis panjang melintas di tengah wajah bayangan itu. "Kau tak bisa kembali," suara itu melanjutkan. "Karena dunia ini adalah versi yang kau ciptakan untuk melarikan diri. Kau ingin keluar dari mimpi burukmu? Maka hadapi kenyataan paling mengerikan. Kaulah lelaki tanpa kepala itu." Ayla menjerit, dan dunia kembali bergerak. Tapi kini, semua orang menatapnya. Ratusan pasang mata kosong, menghadap ke satu arah. Dan dari kerumunan itu, seorang wanita tua melangkah keluar. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, tapi ia membuka mulut dan berkata dengan suara yang membuat dunia sekitarnya bergetar. "Kau lupa satu hal, Ayla. Kepala itu masih menunggumu kembali ke tanah tempat ia dikuburkan." Ayla terjatuh. Tubuhnya tak lagi mampu menopang beban kenyataan yang melampaui batas pikirannya. Di bawahnya, aspal mulai berubah jadi tanah hitam, basah dan dingin. Tangan-tangan dari dalam tanah mulai menjulur, menariknya ke bawah. Ia mencoba melawan. Tapi semakin keras ia melawan, semakin dalam ia tenggelam. Dan saat semuanya gelap, suara ayahnya berbisik di telinganya. "Kamu harus pulang, Ayla." Tapi tak semua yang pulang bisa kembali hidup. Bersambung